Tensi tinggi. Berdiskusi dengan banyak teman yang menjabat di kementerian dan pejabat eselon 1 di Kabinet Kerja, saya mendapat kesimpulan bahwa pemerintah secara sadar memang memilih negara Cina sebagai mitranya. Obor One Belt One Road yang menjanjikan dana investasi dianggap sebagai peluang. Di mana seakan semua lini kebutuhan akan memanfaatkan Cina punya fasilitas obor ini. Cina dianggap sunrise country. Hutang ke Cina, investasi berharap dari Cina. Bagi saya hal ini mengherankan. Asli saya heran. Saya merasa ada yang tidak benar, hal ini dilakukan oleh Kabinet Kerja. Ada yang berbahaya di kemudian hari. Dan radar itu nyala sejak 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi berjalan. Ini awalnya adalah insting, sangat intuitif. Namun 2 tahun lalu insting tadi jadi kenyataan. Usaha saya kena imbas kebijakan Cinanisasi dan BUMNisasi. Mulanya dari Maret 2015. Ini momen saya kenang terus dalam ingatan saya. Sangat dalam dan menyisakan dada saya. Belum pernah saya menutup 6 perusahaan dan mem-PHK 250 karyawan. Belum pernah. Bahkan mereka sudah bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 10 tahun. 70-nya sudah bekerja lebih dari 7 tahun. Seperti keluarga besar hubungan kami, namun harus saya tutup perusahaannya dan PHK. Sedih saya sangat dalam hingga bulanan saya merasakannya. Tidak mudah mem-PHK 250 orang dan menutup 6 unit usaha dalam kurun waktu 6 bulan. Ini awalnya adalah insting, sangat intuitif. Namun 2 tahun lalu insting tadi jadi kenyataan. Usaha saya kena imbas kebijakan Cinanisasi dan BUMNisasi. Ada hal baru dalam kehidupan saya, tensi darah saya naik 140/90. Dan saya pun ke dokter jantung untuk check up, juga general check up lengkap. Hasil tes darah, EKG, treadmill hingga CT scan alhamdulillah normal, namun tensi tinggi. Lalu saya dipakaikan alat tes tensi 24 jam di mana setiap 1 jam alat tersebut mencatat. Di mana 24 jam kemudian dokter menganalisa hasilnya. Dia berkata, "Pak, ketika tidur tensi Bapak stabil di 80/60. Begitu bangun Bapak 140/90-an turun naik." Saya dapat simpulkan, "Pak, Bapak perlu pergi ke psikolog, bukan ke saya." Ada hal baru dalam kehidupan saya, tensi darah saya naik 140/90. Dan saya pun ke dokter jantung untuk check up, juga general check up lengkap. 2R saya terkaget-kaget analisanya. Saya paham ilmu psikologi, jadi kalau saya diterapi pasti logika saya melawan. Gewe tahu nih mau diapain. Dan itulah salah satu nggak enaknya, punya ilmu, jadi ada ego ilmu. Singkat cerita, saya cari apa ilmu yang saya nggak punya, yang saya nggak paham, dan bisa menerapi saya. Akhirnya sampai juga ke junior saya yang punya ilmu yang saya tidak kenal, drawing terapi. Intake interviewnya pakai drawing, deep state terapinya pakai drawing, bahkan semuanya pakai menggambar. Saya follow saja deh apa kata dia. 5 kali sesi terapi dengannya tensi saya turun, stres saya hilang. Semua balik normal. Saya acungin jempol buat sang terapis ini. Gak kerasa kalau sedang diterapi. Dia seorang wanita 37 tahunan, pintar, cantik, baik dan terbukti saya sembuh dan banyak sudah merasakan manfaat sesinya. Itu 2 tahun yang lalu dan kita balik diskusi bisnis. Sejak saat itu kami memutuskan hibernasi. Diam di semua lini karena semua proyek diambil BUMN, disikat semua sama BUMN proyek-proyek yang ada. Ya sudah ambil dah semua. Saya masih memilih diam saja hingga saat ini. Bisnis ada siklusnya, menunggu momen bergerak. Namun melihat kebijakan menekan dunia keuangan Indonesia, menekan pengusaha dan pembayar pajak semakin menjadi-jadi, BUMN makin buas menerkam, lalu investasi Cina makin merajalela yang notabene banyak proyek tapi segelitir yang dapat manfaat, saya muntah juga. Kok saya jadi panas ya? Mudah-mudahan hanya saya sendirian yang panas. Peace. Saya masih memilih diam saja hingga saat ini. Bisnis ada siklusnya, menunggu momen bergerak. Melihat diri sendiri. Kita lanjut pelajaran tentang konsep diri dalam manusia dari ilmu aplikasi psikologi yang saya kenal. Mohon izin ya, sesekali pindah bentuk tulisan daripada saya ngerundel terus karena bisnis saya bermasalah sama BUMN, bener Han, nggak enak bacanya. Jadi kita ketemu di sesuatu yang universal.
Pelajaran pemberdayaan diri, bagaimana, do less achieve more. Sahabat, banyak yang tahu saya menulis surat ke Presiden minggu lalu, tepatnya tanggal 8 Agustus 2017. Ternyata direspon. Pagi tadi saya dipanggil dan bertemu dengan Ring 1 Istana. Lumayan panjang diskusinya dan belum tentu dia menyetujui konsep dan usulan saya tentang ketahanan energi berbasis flare gas. Tetapi setidaknya dia mencatat masukan apa yang saya berikan, first hand, ke tangan pertama. Terima kasih atas respon tersebut, dan pasti ada sahabat yang bertanya mengapa sering saya bisa mencapai respon di sesuatu yang terlihat jauh dari jangkauan dan ternyata direspon? Jawabnya, saya tahu bagaimana memframing dan saya tahu bagaimana menggunakan forcing sentence untuk itu. Saya pernah membuat di FB ini 21 tulisan tentang forcing ini dan teknis memframingnya. Dan kita buktikan berhasil. Basic memahami framing dan forcing adalah tulisan seperti yang saya tuliskan tentang thought dan self-concept terlebih dahulu. Sekali lagi tulisan ini lengkap di buku Sadar Kaya. Dan selalu kali ini saya tuliskan dari sudut pandang lain. Kita mulai ya. Bagian kedua self-concept Anda adalah self-image. Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri dan pendapat Anda tentangnya. Seringkali bagian ini juga disebut inner mirror, atau cermin diri. Disinilah Anda melihat ke dalam diri Anda, dan menentukan bagaimana Anda sebaiknya bertingkah laku dalam satu situasi tertentu. Karena kekuatan self-image inilah, perilaku Anda di luar diri Anda akan selalu konsisten dengan gambaran yang terdapat di dalam diri Anda. Saya tahu bagaimana memframing dan saya tahu bagaimana menggunakan forcing sentence untuk itu. Penemuan self-image ini, yang dipelopori oleh Maxwell Maltz, merupakan sebuah terobosan besar dalam memahami perilaku dan efektivitas manusia. Salah satu tekniknya adalah dengan cara memvisualisasikan dan membayangkan diri Anda bertingkah laku dalam kapasitas terbaik Anda dalam situasi yang akan Anda hadapi. Cara itu sebenarnya Anda sedang mengirimkan sebentuk pesan tertentu pada pikiran Anda. Pikiran Anda kemudian akan menerima pesan ini sebagai layaknya satu perintah, dan kemudian akan mengordinasikannya dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan-tindakan Anda sehingga pikiran, kata-kata, dan tindakan-tindakan itu akan sejalan dengan pola yang konsisten dengan gambaran yang telah Anda ciptakan. Semua perbaikan dalam hidup Anda akan dimulai dari perbaikan dalam gambaran mental Anda. Citra diri internal Anda akan memengaruhi berbagai emosi, perilaku, sikap Anda, dan bahkan juga bagaimana orang lain akan berinteraksi dengan Anda. Pengembangan self-image yang positif menjadi bagian yang sangat penting dalam mengubah cara berpikir Anda dan kemudian dalam mengubah hidup Anda. Ini semua adalah teori dasar, basic agar memahami pelajaran praktek yang akan saya berikan sesudah ini. Walau seperti biasa saya akan tanya, benar perlu ilmu ini? Benar mau dimanfaatkan? Mau lanjut? Atau sekedar tahu-tahuan? Mohon masukannya. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.